Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bapak Suyoto, kakak-kakak Asdos, dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai agen kecerdasan buatan, yang mana kami di sini mengambil waiter robot sebagai agennya. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Teresia Patika Sijabat. Saya Martina Kristiadi Nugraha. Saya Granata Albertus. Saya Yonatan Adijaya Supriyanto. Oke, next. Definisi agen kecerdasan buatan merupakan apapun yang dapat membuat keputusan sebagai pribadi, perusahaan, mesin, ataupun perangkat lunak. Agen dapat dilihat sebagai segala sesuatu yang mengamati lingkungannya melalui sensor dan bertindak atas lingkungan itu melalui aktuator. Next. Age merupakan hal-hal yang mempengaruhi benar tidaknya tingkah laku agent. Yang pertama, percep, kedua action, ketiga goal, dan yang keempat environment. Next. Percep, kemampuan agent untuk menanggapi rangsangan. Contoh, saat kita menekan menu perintah pada layar touchscreen waiter robot, atau elusan yang kita berikan kepada waiter robot tersebut. Next. Action, melakukan tindakan sesuai rangsangan yang diberikan. Contoh, bertindak untuk bergerak mengantar makanan saat diberi perintah melalui layar menu touchscreen, atau mengeluarkan respons ekspresi dan suara saat diberi elusan. Next. Goal. Tindakan dari agent harus sesuai dengan tujuan awal dibuatnya agent tersebut. Contohnya pada waiter robot, tujuan dia dibuat adalah untuk mengantar makanan dan tindakan yang dia buat pun harus untuk mengantar makanan. Next. Environment. Setiap aksi yang dilakukan agent harus memerhatikan lingkungan sekitar. Contohnya pada waiter robot, dia berada pada environment restoran yang banyak meja dan pelanggan. Aksi yang dia lakukan saat bergerak harus memerhatikan orang atau objek yang ada pada jalurnya agar tidak tertabrak. Next. Oke, berikutnya ada PIS. P untuk performance measure, yaitu penentu keberhasilan agen. E untuk environment, yaitu kondisi di sekitar agen. A untuk actuators, yaitu aksi yang dapat dilakukan agen. Dan S untuk sensor, yaitu media input agen. Next. Performance measure. Yang pertama ada aman, artinya waiter robot berhati-hati dalam bergerak, apalagi di jalur yang ramai customer. Waiter robot harus dapat berhenti atau menghindari customer agar tidak tertabrak saat beroperasi. Bagus lagi jika waiter robot memiliki jalur bergerak sendiri. Yang kedua, cepat, artinya dengan arsitektur waiter robot dapat dengan cepat melayani dan mengantar pesanan ke meja customer, namun tetap mengutamakan keamanan. Yang ketiga ada efisien, artinya waiter robot tidak hanya bergerak asal-asalan, pergerakannya diatur sedemikian rupa agar bisa beroperasi secara efisien tanpa membuang-buang waktu. Misalnya mengantarkan pesanan berdasarkan jarak meja terdekat atau berdasarkan pesanan pertama. Terlebih lagi, penggunaan waiter robot dapat mendukung social distancing dan mengurangi penyebaran COVID. Next. Environment. Waiter robot cocok ditempatkan di restoran atau kafe, namun bukan restoran cepat saji atau restoran yang padat customer. Karena kepadatan customer dapat mengganggu pergerakan waiter robot. Sebaiknya waiter robot ditempatkan di restoran yang tidak terlalu padat atau di kafe yang menyediakan banyak meja customer. Tetapi beda halnya jika waiter robot memiliki jalur sendiri. Next. Actuators. Yang pertama ada roda untuk berjalan, karena penggunaan roda dapat mempermulus pergerakan waiter robot. Tentunya hal ini berkaitan dengan pengantaran pesanan agar pesanan tidak rusak atau tumpah saat diantar. Yang kedua ada layar display yang touchscreen. Ini berfungsi untuk menampilkan dan mengatur pengantaran pesanan oleh penjual. Misalnya kepada customer mana dan meja mana
pesanan akan diantar. Semua pengaturan ada di layar display ini. Juga bisa memperlihatkan customer tentang pesanan mana yang mereka pesan. Fungsi tambahan di layar display bisa juga untuk menampilkan ekspresi robot sebagai fitur tambahan. Yang ketiga ada speaker, berfungsi untuk membantu memberitahu customer tentang pesanan yang diantar. Selain itu untuk memperingatkan jika ada orang yang menutupi jalur bergerak waiter robot. Next. Kemudian ada sensor. Yang pertama layar display yang touchscreen digunakan untuk memberikan input perintah kepada waiter robot dari penjual untuk mengantar pesanan. Lalu untuk mengatur operasi waiter robot mengenai setting dan lainnya. Yang kedua ada sensor kamera, berfungsi untuk mendeteksi jika ada seseorang yang berada di depannya atau menghalangi jalur bergerak waiter robot. Selain itu juga berfungsi untuk mendeteksi objek lain atau mengetahui posisi waiter robot dalam restoran. Contohnya ada di meja berapa atau di jalur mana posisi saat ini. Next. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis lingkungan pada waiter robot. Di waiter robot ini ada jenis lingkungan stochastic, episodic, dynamic, continuous, dan single agent. Selanjutnya, yang pertama adalah stochastic. Waiter robot pada umumnya memiliki jenis lingkungan stochastic karena keadaan restoran atau tempat ia bertugas tidak dapat dipetakan secara lengkap dan pasti. Manusia sebagai objek bergerak terus-menerus dan tidak dapat diprediksi. Jadi robot diharuskan memiliki refleks yang siap menanggapi sesuatu yang tidak dapat diprediksi. Selanjutnya, ada episodik. Pada penugasannya, lingkungan waiter robot meminta atau memberikan tugas demi tugas dengan kustomisasi yang berbeda. Misalnya mengantar pelanggan ke meja tertentu, mengantar pesanan dari pelanggan ke dapur, dan mengantar pesanan pelanggan dari dapur. Setiap perintah bersifat seperti episode yang tidak mempengaruhi perintah secara beruntun, dan penanda mulai dan selesainya adalah pemberian input tertentu dari user. Selanjutnya, ada jenis lingkungan dynamic, lingkungan di mana waiter robot bekerja bersifat dinamis. Karena dengan ruang lingkup yang terbatas dan populasi manusia yang terus bertambah dan berkurang setiap waktunya, waiter robot harus terus melakukan penyesuaian agar tugasnya dapat berjalan dengan efisien. Selanjutnya, ada jenis lingkungan continuous. Lingkungan bekerja waiter robot digolongkan sebagai continuous karena lingkungan tidak dapat didefinisikan dengan jelas karena adanya manusia yang berlalu lalang. Persepsi waiter robot pada lingkungannya pun tidak terdefinisi dengan tepat. Next. Single agent. Pada cara kerjanya, waiter robot masih memerlukan input user. Misalnya pesanan apa yang harus diantar ke meja berapa, dan pelanggan harus diantar ke meja kosong mana. Informasi ini berasal dari user, sehingga input antar robot masih dapat berbeda. Performance measure waiter robot tidak terkait pada satu sama lain, walaupun ada waiter robot di sekitarnya. Berikut merupakan contoh interaksi robot dengan jenis lingkungan stochastic, dynamic, dan continuous. Next. Oke, selanjutnya adalah jenis agen. Untuk waiter robot sendiri, ini merupakan salah satu jenis agen goal-based agent, di mana goal-based agent ini bertindak sejalan dengan tujuan yang telah ditentukan padanya. Dalam hal ini, goal-based agent ini memiliki fungsi perencanaan dan juga pencarian untuk menentukan tindakan terbaik guna mencapai tujuan tersebut. Next. Untuk goal-based agent sendiri, kami mengambil contoh waiter robot, yaitu BellaBot, di mana tujuan yang dapat dieksekusi oleh BellaBot terkait dengan goal-based agent ini, yaitu untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan, seperti memandu pelanggan ke kursinya, mengantarkan pesanan pelanggan, cruise mode, dan juga berinteraksi dengan pelanggan. Next. This is BellaBot, a delivery robot, full of novelty. Runs into you unexpectedly. It is here to quickly guide you to your seat. It's something novel.
Oke, untuk mengantarkan pesanan pelanggan, ini dapat dilakukan dengan pilihan dua fitur pemberian perintah. Yang pertama yaitu melalui voice interaction, di mana kita bisa memberikan perintah suara kepada BellaBot. Contohnya adalah, Bella please send the first trace dishes to the table A1. Selanjutnya adalah fix point directly dengan menekan tombol tray, meja pelanggan tujuan, dan juga start pada display screen BellaBot. Next. Ada juga fitur lain yang bisa membantu BellaBot untuk mengantarkan pesanan pelanggan, seperti tray detection, yang merupakan intelligent induction trace, di mana saat pesanan telah sampai ke meja pemesan dan pesanan di atas tray telah diambil oleh pemesan, dalam artian tray-nya telah kosong, maka secara otomatis BellaBot akan pergi ke tempatnya semula setelah mengantarkan pesanan. Selanjutnya ada 3D Obstacle Avoidance and Stabilizer Suspension System, yaitu 3D sensor yang memiliki fungsi untuk membantu BellaBot berhenti saat menghadapi rintangan. Contohnya, BellaBot dapat berhenti saat terdapat anak kecil yang berlari di depannya. Selanjutnya, 3D Obstacle Avoidance and Stabilizer Suspension System ini juga membantu BellaBot dalam menjaga jarak dengan objek yang ada di sekitarnya. But how to start its service? Just utter a voice command. It will follow and go wherever you want. Will it send a wrong dish? Of course not. Because it directly targets the customer to be served. Accurate delivery. It also serves with the intelligent induction trace, allowing BellaBot to know if the delivery has been completed. Is it safe to use BellaBot for delivery services? It surely is. It's equipped with the latest 3D sensor. She'll stop whenever encountering obstacles, and always keeping a safe distance from it. Even a sudden halt. An independent stabilizer suspension system can ensure its steadiness. Next. Terdapat juga cruise mode, yaitu kapanpun pelanggan membutuhkan pelayanan, maka BellaBot akan berhenti. Contohnya saat BellaBot melintas di sekitar pelanggan, dan pada saat itu juga pelanggan membutuhkan tisu misalnya. Pelanggan dapat melambaikan tangan kepada BellaBot, dan pada saat itu juga BellaBot akan berhenti dan pelanggan dapat mengambil tisu tersebut. Any other modes of distribution? Oh yes, it can also deliver service on the cruise mode. Whenever you require, it shall stop in front of you. Next. Kemudian, BellaBot juga dapat berinteraksi dengan pelanggan melalui dua fitur yang ada pada BellaBot. Yang pertama yaitu touch interaction, di mana melalui cute appearance yang dimiliki oleh BellaBot ini adalah respon yang digunakan oleh BellaBot saat orang lain menyentuhnya. Kemudian ada juga birthday mode, di mana BellaBot akan menyanyikan lagu selamat ulang tahun kepada pelanggan saat dimasukkan input tertentu. It's something novel. But can I interact with BellaBot? Of course you can. Just touch it softly, and you will have a close contact with it. Moreover, it has a lively and cute appearance with the innovative bionic design. Surely it will attract your attention. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.